Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala rasulir rahman wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil awan, amma ba'd. Hadratil mukarramin jami'atur rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita menginjakan kaki di bulan suci Ramadan. Ada syair yang mengatakan bahwa Ramadhanu zamanul barakati. Ramadan adalah zaman di mana penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadan adalah waktu penuh dengan kebaikan. Ramadhanu majalus salawati. Ramadan adalah tempat, waktu yang sangat tepat untuk dibacakannya berbagai macam sholawat. Ramadhanu manarul islahi. Ramadan adalah bulan di mana cahaya kebaikan itu turun dan kebaikan-kebaikan itu tumbuh di bulan Ramadan. Bagi kalangan akademis, Ramadan itu merupakan zamanut tarbiyah, yaitu waktu di mana kita dididik jiwa dan raga kita. Layaknya sebuah universitas, kita sebut dengan Universitas Ramadan, di mana ada guru besarnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan buku pedoman akademiknya tiada lain adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada 3 orang sahabat yang mendatangi baginda Nabi. Mereka ingin bercerita bahwa mereka ingin mengungguli ibadahnya Nabi, minimal ibadahnya itu sama dengan yang dilakukan oleh Nabi. Sahabat yang pertama mengatakan bahwa, "Wahai Nabi, aku ingin melaksanakan puasa, tapi tidak akan pernah berbuka." Sahabat yang kedua mengatakan, "Wahai Nabi, aku ingin melaksanakan sholat selama-lamanya dan tidak akan pernah istirahat." Lalu sahabat yang ketiga mengatakan, "Wahai Nabi, aku tidak akan menikahi seorang wanita pun. Meskipun ia cantik jelita, badannya sangat menggoda, meskipun semuanya mempesona, aku tetap tidak akan menikahi wanita itu." Maka setelah para sahabat itu bercerita, Nabi bukannya mendukung, bukannya mengapresiasi, tapi Nabi malah menegur ketiga sahabat itu. Lalu Nabi berkata, "Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la akhsyakum lillah wa atqakum lah, orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tetapi aku asumu wa uftir, aku melaksanakan puasa dan berbuka, wa usalli wa arkud, aku melaksanakan salat dan beristirahat, wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan aku menikahi perempuan, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka ia tidak termasuk dari golonganku." Itulah kebijaksanaan perintah ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu di mana menjadi pedoman akademik bagi kita semua, terutama di bulan Ramadan. Lalu mata kuliah apa yang diajarkan di Universitas Ramadan ini? Yang pertama yaitu as-saum atau as-siyam, yang memiliki makna al-imsak. Al-imsak artinya adalah menahan. Menahan dari apa saja? Setidaknya ada 3 tingkatan menahan. Pada tingkatan yang pertama, kita menahan dari lapar, dari haus, dari hawa nafsu kepada perempuan di siang hari, yaitu ayyumsika anil makulati wal masyrubati wa waqa'in nisa'i fin nahari. Para ulama menyebutkan bahwa puasa yang pertama ini disebut dengan puasa syariat. Yang kedua, kita menahan dari panca indera kita. Kita menahan pandangan kita menahan pendengaran kita. Ayyumsika an jami'il jawarih. Kalau kata orang Sunda ada filsafat nana, ulah sadenge-dengena ari lain dengeunana, ulah satinggali-tinggalina ari lain tinggaliunana, ulah saucap-ucapna ari lain ucapeunana.
Maka yang kedua ini kita menjaga panca indera kita supaya terhindar dari dosa-dosa panca indera kita yang membatalkan pahala-pahala puasa. Para ulama menyebutkan puasa yang kedua ini disebut dengan puasa thariqah, dan Imam Al-Ghazali menyebut puasa yang kedua ini adalah puasa khusus. Lalu yang ketiga, tingkatan menahan itu yaitu menahan untuk selalu konsisten zikir kepada Allah, mengingat Allah. Para ulama yaitu Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa yang ketiga ini disebut dengan puasa khususil khusus. Para filosof menyebutkan bahwa puasa ini disebut dengan puasa teis, dan para ulama sufi menyebutkan bahwa puasa yang ketiga ini merupakan puasa hakikat. Artinya meskipun ia menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, tapi ketika ia tidak mampu menahan untuk zikir kepada Allah, dia ghaflah kepada Allah, maka ia merasa puasanya itu telah batal. Maka kita berusaha untuk mencontoh puasa yang ketiga ini. Kita menahan untuk selalu ingat kepada Allah. Minimal kita yang kedua menahan panca indera kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Lalu layaknya sebuah universitas ada tugas akhir. Seperti S1 ada skripsi, S2 harus menunaikan tesis, S3 harus mengerjakan disertasi. Maka di Universitas Ramadan tugas akhirnya adalah semua umat muslim harus melaksanakan zakatul fitri, yaitu menunaikan zakat fitrah. Berapa lama kuliah di Universitas Ramadan ini? Yaitu hanya 1 bulan, dan nanti semuanya akan diwisuda pada tanggal 1 Syawal. Bagi mereka yang melaksanakan puasa di siang hari, melaksanakan ibadah di malam hari, mereka akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, yaitu mendapatkan gelar takwa. Tapi bagi mereka yang lebih dari itu ibadahnya, puasa di siang hari, malamnya melaksanakan ibadah, membayar zakat, melaksanakan sedekah, zakat, wakaf dan yang lainnya, maka tidak hanya takwa yang dapat dia raih, tapi juga Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian. Kesucian diri, kesucian hati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah ada orang-orang atau mahasiswa yang tidak lulus di Universitas Ramadan ini? Maka baginda Nabi bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan nilai dari puasa itu, kecuali ia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Maka ini teguran untuk kita, peringatan untuk kita bahwa banyak orang yang berpuasa hanya merasakan lelah, menahan lapar, menahan haus, tapi ia tidak benar-benar menikmati indahnya pahala puasa. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita pada tanggal 1 Syawal nanti bisa diwisuda di Universitas Ramadan ini dengan mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali kepada kesucian diri, kesucian hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui kultum singkat ini kita bisa memperbaiki diri, mensucikan diri di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.